Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad SAW, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terasa banyaknya saudara, terasa semangatnya alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadi al-muhtadun a'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa shadiqul wa'dil amin, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda wa la yakhtabi'u mawra shajar wa hajar taqulu shajar wa hajar ya muslim ya mu'min ya Abdullah ta'ala hada wa yahud uqtulhu illa gharqad fa innaha shajaratul yahud. Aw kama qala Rasulullah SAW fi haditsil akhar, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yudhlim man khadalahum wa man khalafahum hatta taquma as-sa'ah. Aw kama qala fi haditsil akhar hatta nazala Isa ibn Maryam. Al-hadits kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika min asyahidin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat yang menjadi tiket kita untuk melihat keindahan Allah Azza wa Jalla yang sesungguhnya dengan kedua mata kita. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam satu momen ketika Rasulullah bersama para sahabat, saat itu adalah ayyamul bid, malam hari-hari di mana bulan purnama terlihat dengan jelas. Menjelang salat subuh, Rasulullah lama menatap bulan yang sangat indah. Sambil tersenyum Rasulullah menatap. Para sahabat heran, ada apa dengan Rasulullah? Kenapa Rasulullah tersenyum ketika melihat bulan? Jangan-jangan lagi ngobrol sama bulan. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, lima tabasamta ma bihadzal qamar? Ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Ada apa dengan bulan ini? Maka apa kata Rasulullah SAW? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La turammuna fi ra'ayatih. Sungguh kalian akan melihat wajah Tuhan kalian yang sesungguhnya. Allah yang kalian sembah sepanjang hidupmu, Allah yang kau yakini tidak ada Tuhan selain Dia sepanjang hidupmu, akan kau saksikan seperti apa rupa keindahannya. Ayanan bi'ayunikum, langsung dengan kedua mata kalian. Ya, dalam satu riwayat, wa may yurid ayyaltaqi rabbahu biduni hijab falyahfaz hadhihi as-salah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah tanpa hijab, jagalah salat subuh berjamaah. Jadi salat subuh berjamaah ini adalah tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Dan bertemu dengan Allah tanpa hijab adalah puncak kenikmatan surga. Kembali Rasulullah menegaskan, idza dakhala ahlul jannati jannatah, tatkala ahli surga memasuki surga mereka, Allah berkata kepada ahli surga, kaifa ahwalukum al-yawm? Bagaimana kondisi kalian hari ini? Hal raditum? Apakah kalian ridho? Apa jawaban ahli surga? Ya Rabb, kaifa la narda? Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Kaifa la narda ya Rabb? Ya Allah, bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Bukankah Engkau telah membuat wajah kami putih bercahaya? Engkau masukkan kami ke dalam surga, Engkau selamatkan kami dari api neraka. Kami ridho ya Allah. Kalian baru masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Ya, ya malak, ayat malak, ayat al-maidah, ayat malaikatku, sini, mana hidangannya? Diberikanlah hidangan yang pertama.
Ketika Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Salam di saat hijrah ke Madinah, dia ingin mengetes Rasulullah, melakukan fit and proper test, uji kelayakan. Muhammad ini benar Nabi apa Rasul? Kalau bisa menjawab 3 pertanyaannya, berarti benar Nabi dan Rasul. Salah satu pertanyaannya adalah, fa ayyu ta'ami ya'kuluhu ahlul jannati awadan? Makanan apakah yang pertama kali dimakan ahli surga? Maka Rasulullah mengatakan, fa ziyadatu kabidil hut, tambahan hati ikan hiu. Hati ikan hiu dibikin puding, ada flaknya. Luar biasa. Enak tidak? Nanti saya cicipi dulu, Pak. Kalau sudah saya cicipi, nanti saya kasih tahu. Berarti saya masuk surga. Amin. Ya. Diberikan hidangan yang pertama, dinikmati oleh ahli surga tadi. Ya Allah, hal tadazzatum? Apa kalian merasa lezat? Ya Rabb, belum pernah kami mendapati makanan seenak ini. Saya ahli kuliner, ya Allah. Setiap dunia saya kelilingi negaranya, saya rasakan cita rasa makanannya, tapi belum pernah kami menikmati makanan selezat ini. Itu makanan pembuka, hidangan pembuka. Tambah lagi, tanya lagi, tambah lagi, tanya lagi, sampai habis semua kenikmatan surga. Hal tadazzatum? Apa kalian lezat? Apa kalian merasakan lezat dengan hidangan-hidangan tadi? Mereka ahli surga tidak bisa menjawab, tidak dapat membayangkan bagaimana mengukur keindahan dan kelezatan dan kenikmatan saat berada di surga saat itu. Maka mereka hanya bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka apa yang terjadi? Sekarang aku berikan pada kalian puncak kenikmatan surga, dan demi kemuliaanku dan demi kekuasaan, fa bi'izzati wa jalali, maka demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak ada kenikmatan yang lebih dahsyat daripada kenikmatan ini. Apa itu? Maka fakashabal hijab, ya, bainallah wa bainahum. Maka Allah membukakan 70.000 hijab antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Saat itulah mereka melihat rupa Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati, apabila kita melihat sejarah bagaimana Quran diturunkan, kita mendapati ada ayat yang terakhir turun pada Rasulullah SAW. Namun tidak secara utuh, dia hanya 3 kalimat saja. Dan dia menjadi penutup rangkaian wahyu yang Allah turunkan selama 23 tahun kepada Rasulullah SAW. Ada yang tahu surat apa dan ayat keberapa, Bapak Ibu? Ini adalah 3 ayat yang Allah turunkan pada Rasulullah SAW. Setelah ayat ini turun, kalau tidak salah ya, tidak ada lagi ayat yang Allah turunkan. Ya. Ayatnya pendek yang kemudian ditempatkan menjadi bagian di tengah-tengah dari ayat yang ketiga surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Yang kedua, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ya, 3 kalimat ini simple tapi dahsyat luar biasa maknanya. Ya. Dan akan memberikan hikmah yang sangat dalam bagi orang yang memiliki pandangan yang sangat jauh. Ya. 3 kalimat ini. Yang pertama, al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian. Untuk din, agama, Allah gunakan kalimat akmal. Artinya ada ukurannya. Seperti sempurnanya sebuah gelas itu terisi sesuai dengan volumenya. Tapi ketika ditambah maka akan luber, terbuang. Ketika dikurangi maka akan berkurang kesempurnaannya. Itulah agama. Tidak bisa kita tambah dan tidak bisa kita kurangi. Kalau kita tambah bid'ah, kalau kita kurangi khianat. Ya, maka Allah menggunakan kalimat akmal. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Yang kedua, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Kalimat atmam itu berbicara tentang kenikmatan dunia. Seperti hidangan, sebuah hidangan roti misalnya. Kalau dia dikasih coklat, dikasih meses, wah enak tuh. Lalu bagaimana jika ditambah daging, ditambah bumbu yang lain, makin lama makin lezat. Nah, itu nikmat. Artinya apapun yang dibutuhkan oleh kalian untuk kalian merasa nikmat hidup di dunia, demi Allah, aku telah mencukupkan untuk kalian apapun yang kalian butuhkan di dunia. Dan yang ketiga, wa raditu lakumul Islam madinan, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Turunnya ayat ini disambut gembira oleh para sahabat. Bagaimana tidak gembira?
Terbayang bagi mereka 13 tahun mereka berjuang di Mekah, berjibaku untuk mempertahankan tauhid, disiksa, dicambuk, bahkan dibunuh. Ya. Yasir ayahnya Ammar di depan istri dan anaknya dicekik oleh Abu Jahal karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum selesai kalimat syahadat diucapkan, barulah asyhadu an la ilaha illallah, dicekik sama Abu Jahal, meninggal dunia. Syahid. Sumayyah dibunuh hanya karena mempertahankan iman. Abu Jahal menekankan miniatur Hubal yang dia pegang. Ya, uskuri Hubal, watruki dina Muhammad. Sebutkan Hubal Tuhanmu dan tinggalkan agama Muhammad. Tapi Sumayyah, wanita pertama yang syahid di dakwah Rasul pertama kali, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil diludahi itu muka Abu Jahal, ditusuk perutnya sehingga syahid di depan Ammar bin Yasir. Jadi terbayang beban berat dan perjuangan serta pengorbanan yang sangat besar oleh para sahabat ketika mendampingi Rasulullah di periode Mekah 13 tahun. Lalu 10 tahun hijrah ke Madinah, jauh dari kampung halaman, meninggalkan anak dan istri demi mempertahankan iman. Ya. Terbayang ketika itu turun ayat ini, maka terasa terbayar sudah kelelahan dan perjuangan mereka, pengorbanan mereka para sahabat selama 23 tahun bersama Rasulullah SAW dan menzahirkan Islam, ya, berkhidmat, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka gembira mereka dengan turunnya ayat ini. Namun ada seorang sahabat yang justru berbanding terbalik. Dia tidak terlihat bersama para sahabat yang lain. Ya. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, di mana sahabat ini? Aina huwa? Afala yasma' li anna Allah qad anzala hadhihi al-ayah? Kemana dia? Apakah beliau tidak mendengar, tidak mengetahui Allah telah menurunkan ayat ini? Yuk kita ke rumahnya. Barangkali dia belum tahu Allah menurunkan ayat ini. Ya. Ketika didatangi ke rumahnya, benarlah beliau ada sedang di rumahnya. Namun dia dalam keadaan menangis luar biasa, seolah memendam kesedihan yang sangat dalam. Siapa sahabat yang dimaksud? Abu Bakar. Abu Bakar. Di mana tabki Abu Bakrin? Ma bika ya Abu Bakar? Kenapa kau menangis Abu Bakar? Apa Anda tidak mendengar Allah menurunkan ayat ini? Bergembiralah. Perjuangan kita telah mampu menyampaikan Islam pada puncak kesempurnaannya. Kita berhasil. Ya, mereka merasakan inilah makna kuntum khairu ummah. Saat itu para sahabat merasakannya. Luar biasa. Tapi Abu Bakar malah makin menangis. Kenapa kok menangis? Lama mereka menunggu jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai menghela kedua air matanya, Abu Bakar menghela nafas panjang dan mengatakan, ya ashab Rasulillah, ma ra'ayukum idza kana rajulan yas'adu al-jabala falamma ittasafa at-tarfa' hal yarfa'u yazal famadha ba'da dhalik yarfa'u yanzil. Wahai sahabat Rasulullah SAW, bagaimana menurut kalian jika seseorang mendaki sebuah gunung, sebuah bukit, ketika sampai di puncak bukit itu, apa yang dilakukannya kemudian? Naik atau turun? Jemaah, kira-kira naik apa turun jemaah? Turun, kan sudah di puncak. Fakadzalika bihadzal din. Begitu pula dengan Islam ini. Hari ini Allah menyatakan Islam sempurna. Islam telah ada pada puncak kejayaannya. Famadza ba'da dzalik bihadzal Islam, bihadzal din. Lalu apa yang akan terjadi dengan Islam hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan? Apakah Islam akan tetap pada puncak kejayaannya seperti ini? La. Tidak. Bahkan yang aku lihat setelah hari ini, Islam akan mengalami penurunan. Islam akan mengalami degradasi, akan terjadi deislamisasi. Hal tazakkartum biqouli Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian lupa dengan hadis Rasulullah SAW? Latun qaduna ural Islam urwatan. Sungguh Islam ini akan kembali terurai sehelai demi sehelai. Wa awwal ma tunqadu minal Islam as-shalah. Dan yang pertama kali terlepas dari ikatan Islam adalah salat. Luar biasa. Di saat para sahabat semuanya, hampir semuanya terjebak pada redaksi perbal ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki pandangan yang sangat futuristik ke depan, memiliki memahami makna yang tersirat di dalamnya. Luar biasa. Maka para sahabat yang tadinya bersumringah, bersukacita, berubah wajahnya jadi mengkerut keningnya. Benar juga apa yang dikatakan Abu Bakar. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.